Hey guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita ada konten bedah lagi. Seperti biasa udah ada gunting, ada paku juga ya. Jadi kita kayak upgrade gitu. Ada paku dan ada sepatu Nike Kobe 10. Ini udah lama banget sepatunya dan ini merupakan versi yang reguler, ada versi elite-nya. Ini sepatu yang sempat dipakai Kobe di lapangan guys. Ini sepatu yang jujur aja pas gue dapet sepatu ini rada nostalgia. Gue dulu punya sepatu ini, tapi ini pair punya temen gue. Thank you banget temen gue yang udah nyumbang sepatunya untuk dimasukin di konten bedah, which is amazing. Thank you banget. Dan kali ini kita bakal sambil belajar, kita bakal bedah sepatu ini dari bagian outsole, traction, terus di bagian midsole-nya juga, material upper, semua kita bakal bedah supaya kalian bisa lebih memahami apa aja yang ada di dalam sepatu ini. Sepatu ini sebenarnya cukup advance. Nike menggabungkan beberapa teknologi yang cukup dominan ya waktu itu di zaman-zaman itu dan dijadikan satu di sepatu Nike Kobe 10. Dan seingat gue ya, sepatu ini bukan yang enak-enak banget sih waktu dipakai. Setupnya jujur aja rada beda sama sepatu Kobe biasanya. Tapi sepatu ini gue rasa jadi kayak sepatu Kobe yang cukup unik karena ya jadi ya rada beda aja gitu. Dan langsung aja kita langsung bedah sepatu ini seperti biasa. Kita mulai dari bagian midsole-nya dulu ya. Ini sih masih rada susah sih asli. Oke, ini kita bisa copot traction-nya dulu yang pertama. Oke nih, ini masih kayak masih lengket gitu guys. Oke, tractionnya kita coba bagian midsole. Oke, ini midsole-nya. Jadi seingat gue sepatu ini menggunakan teknologi Lunarlon dan juga di samping itu memang feel-nya rada beda sama Lunarlon biasanya. Ini full decade, jadi pas gue pakai sepatu ini sebenarnya nggak terlalu berasa. Jadi kalian bisa lihat di sini ada karet gitu materialnya, yang ini nge-sculpt di seluruh material foam yang ada di sepatu ini guys. Jadi ini pas kalian pakai ini berfungsi sebenarnya sebagai fitur support, tapi di satu sisi ini juga meredam foam yang ada di sepatu ini supaya nggak terlalu kompres. Dan juga ini ada teknologi dari sepatu runningnya Nike Free Run, dimana ini dibikin kayak di garis-garis gitu sehingga sepatu ini punya fleksibilitas yang lebih bagus. Kalau kalian lihat di bagian tractionnya ini juga sama, jadi kayak ada kotak-kotaknya gitu. Jadi mereka bisa mengimplementasikan teknologi tersebut di sepatu basket. Sama untuk sepatu Kobe seperti biasa, di sini ada teknologi zoom. Yap, ini kalian bisa ngelihat di sini ada teknologi yang bisa dibilang cukup oke juga, klasik dari Nike. Zoom unit yang ada di sepatu ini cukup besar guys. Ya biasanya kan kita dapat kayak cuma ya mungkin hampir kayak bisa dibilang 3/4 aja. Ini gede banget sih by the way. Dan terus kita seperti biasa ini midsole nggak ada shank plate-nya juga, tapi sepatu ini sebenarnya pas dipakai sih cukup rigid guys. Nih nggak ada shank plate-nya di bagian tengah dan juga di bagian samping di sini ada carbon fiber dan ini dibikin foamnya rada keluar ke atas gini. Jadi ini berfungsi untuk memberikan kalian lateral support di sepatu ini guys. Terus di bagian uppernya, ini material upper yang gue bisa bilang ya, sebenarnya pas gue pertama kali beli sepatu ini gue kurang begitu suka guys, karena sebenarnya material uppernya tuh rada kaku. Ini menggunakan material mesh tapi ini di coating sedemikian rupa, jadi kayak ya nggak berasa cukup movable waktu pertama kali gue pakai. Ini sih karena pairnya udah lama, jadi sebenarnya udah break in dan lebih nyaman sih pasti waktu dipakai guys. Dan di samping itu kalian bakal dapat ada beberapa fused layering material. Juga kalau nggak salah sepatu ini punya material yang reflektif di bagian Nike shoes-nya sama di bagian tangnya juga. Dari segi material ini sih menurut gue kurang nyaman ya. Gue lebih prefer yang versi elite dimana sepatu ini menggunakan teknologi Flyknit. Meskipun Flyknit-nya sih juga bukan yang bagus-bagus banget. Jadi di era ini kayak Nike lagi transisi dari penggunaan material fuse ke mesh, terus menggunakan material knit juga guys. Belum sempurna lah. Dan di bagian belakang di sini sebenarnya harusnya ada TPU piece, tapi ini entah kenapa TPU piece-nya nggak kerasa ya. Jadi gue penasaran, gue pengen bedah aja langsung guys. Ini gue pengen lihat. Jadi kita bakal potong ini bagian heel-nya, rada berat susah karena di sini banyak padding. Oke. Di
Di sini jujur nggak terlalu kelihatan sih TPU piece-nya, tapi ini kayaknya karena udah lama. Nah ini guys, ini kalian bisa lihat sebenarnya tuh ada TPU piece, cuma ini udah hancur guys. Jadi kayak ada material yang udah crumbling di bagian belakang, karena ini emang udah lama banget sepatunya. Persis di sini, ini kalian bisa lihat ada yang warna putih ini, tapi ini udah hancur nih. Nah ini harusnya berfungsi sebagai TPU piece di sepatu ini, cuma ini udah nggak ada. Nah kalau sepatu basket nggak ada part TPU di sini, itu nggak aman sama sekali buat bagian ankle kaki kalian sama di bagian heel. Lalu di material tangnya sendiri sih menurut gue standar aja. Di sini ada foam juga, kalian bisa lihat foam standar. Di sini ada 2 layer foam ya, kalau kalian bisa lihat. Dan dari segi material sebenarnya cuma itu aja sih yang bisa dibahas dari sepatu ini. Juga kalau kalian penasaran, seperti biasa di video ini sebenarnya kita udah take 2 kali, kita sempat juga tes pakai paku juga untuk ketahanan dari air unit di sepatu ini. Kalian bisa lihat, gue bakal masukin video juga add-on clip dimana gue coba untuk ngancurin sepatu ini. Jadi bagian air unitnya dari bawah. Jadi karena banyak dari kalian yang penasaran ketahanan dari air unit kalau misalnya kita nginjek paku, sebenarnya rada susah sih setelah gue nyoba ya. Kecuali kita nusuknya dari samping, itu baru gampang untuk nembus air unit yang ada di sepatu ini. Sorry, maksudnya bukan air unit, zoom unit atau air unit semacam itulah. Dan sepengalaman gue pakai sepatu Nike ya, yang ada air unit atau ada zoom unitnya atau yang ada expose cushioning air teknologi di bagian belakang, itu gue jujur aja belum pernah sama sekali keinjek paku sampai hancur sih. Bahkan waktu gue pakai Vapor Max pun itu juga aman-aman aja, nggak ada masalah sama sekali. Jadi buat kalian yang sering nanyain ketahanan dari ini ya, kalau keinjek paku gimana, menurut gue sih cukup susah ya guys buat ngancurin ini. Dan juga di video tadi gue juga sempat bikin perbedaan antara air unit yang udah mati sama air unit yang masih bisa kerasa teknologinya. Itu juga kelihatan banget waktu gue pakai. Kalau yang mati itu gue kerasa sink in di bagian heel, dan itu udah nggak nyaman sama sekali. Jadi bagian belakang ini kayak ngedrop gitu guys, berasa bagian depan kaki gue kayak lebih tinggi. Dan itu gue rasa sih kalau sepatu kalian udah rusak air unitnya, itu sama sekali nggak bisa kalian pakai. Entah kalian mau pergi buat jalan-jalan pun atau main basket ya, lebih parahnya lagi itu udah nggak bisa sama sekali guys. And last but not least, kalau kalian penasaran sama isi dari zoom air unit yang ada di sepatu ini, kita bakal gunting aja langsung. Bentar, jangan langsung gunting lah, kita pakai ini aja dulu. Gimana kalau ini ditembusin gitu, susah atau gampang gitulah ya, kita coba juga. Rada susah loh, nggak segampang itu. Tapi ini bolong sih, ini udah bolong sih, susah. Oke, kita coba gunting. Nah, nih isinya kayak gini guys, isinya kayak sejenis apa ya, kayak ada kapas-kapasnya gitulah. Oke, jadi dalamnya nih kayak gini, tapi ini dilem juga, jadi kita nggak bisa ambil. Dalamnya kayak gini guys. And that's about it. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Semoga video bedah bisa membantu kalian dalam memahami teknologi yang ada di sebuah sepatu basket. Konten ini bukan sekedar untuk ngancurin sepatu aja, tapi ini juga untuk memberikan edukasi ke kalian. Apa aja sih pertimbangan untuk bikin sepatu basket, teknologinya harus seperti apa. Ini Nike Kobe 10 merupakan salah satu sepatu basket yang bisa dibilang bener-bener suportif, karena dari segi material mereka menggunakan material yang rigid banget. Dari segi implementasi outsole, midsole, mereka benar-benar menggabungkan beberapa teknologi dari Nike sehingga bisa membuat sepatu yang benar-benar suportif, aman untuk digunakan saat main basket. And that's about it. Thanks so much buat kalian udah nonton video kali ini. See you next video guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneaker seperti gua. Well guys, thank you so much. Have a good one. Peace.